Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Keimanan Channel. Sahabat Jejak Keimanan, kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang salah satu Nabi Allah yang merupakan anak dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Syits alaihissalam. Sayyidina Syits adalah salah satu Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Ibnu Katsir, dalam kitab Qashash Al-Anbiya, nama Syits memiliki arti anugerah Allah. Nama tersebut diberikan karena Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mendapatkan karunia berupa putra, yaitu Syits, setelah terjadinya peristiwa pembunuhan Habil oleh saudaranya Qabil. Kisah terbunuhnya Habil oleh Qabil diabadikan oleh Allah Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Maidah, ayat 27-31. Qabil dianggap sebagai awal mula munculnya kejahatan di muka bumi, setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia. Karena perbuatannya tersebut, Qabil harus menanggung dosa yang terus mengalir hingga hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadits bahwa tidak seorang pun yang membunuh dengan zalim, melainkan dosa pembunuhan itu akan ditanggung oleh keturunan Adam yang bernama Qabil. Hal ini karena Qabil merupakan pelaku pembunuhan pertama, dan dosa tersebut akan terus ada di kalangan keturunannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa barang siapa memulai suatu perbuatan baik yang sesuai dengan syariat, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala tersebut akan diperoleh pula oleh orang yang mengikuti perbuatan baik tersebut hingga hari kiamat. Sebaliknya, jika seseorang memulai perbuatan buruk, maka dosa akan ditanggung olehnya, dan dosa tersebut juga akan diteruskan kepada orang yang mengikuti perbuatan buruk tersebut hingga hari kiamat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Dikisahkan bahwa setelah Nabi Adam alaihissalam mengetahui bahwa Habil telah terbunuh, Nabi Adam sangat bersedih dalam waktu yang lama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya Aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu, dengan anak yang soleh dan akan menjadi seorang nabi. Dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak memiliki saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, berilah ia nama Syits. Sebelumnya, setiap kali Hawa melahirkan, anaknya akan selalu kembar laki-laki dan perempuan. Namun, kelahiran Nabi Syits alaihissalam berbeda, karena tidak memiliki saudara kembar. Ketika Hawa mengandung Nabi Syits, kandungannya tidak terasa berat, dan Hawa melahirkannya tanpa bersusah payah. Kelahiran Nabi Syits terjadi beberapa tahun setelah terjadinya pembunuhan Habil oleh saudaranya, Qabil. Dalam kitab Qasas Al-Anbiya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam sempat menderita sakit selama beberapa hari sebelum wafat. Saat masih sakit, Nabi Adam alaihissalam memberikan wasiat kepada putranya, yaitu Nabi Syits, yang akan meneruskan wasilah kenabian. Putra Nabi Adam ini menerima beberapa wasiat, termasuk perintah untuk memerangi Qabil, si pendengki. Nabi Adam alaihissalam juga memberitahu putranya Syits tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu, diajarkan juga tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Seutas tali dari sutra dikeluarkan, yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan dari surga kepada Adam, lalu diberikan kepada putranya Syits untuk disimpan di dalam tabut atau sejenis peti yang harus selalu terkunci. Nabi Adam alaihissalam
kemudian mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut, sambil berkata kepada anaknya, "Ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Perlu diingat bahwa hingga wafatnya Nabi Adam alaihissalam, beliau tidak memiliki uban, baik pada rambut maupun janggutnya. Orang pertama yang memiliki uban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan Nabi Adam alaihissalam kepada putranya, Nabi Syits, tentang rambut dari janggutnya yang diberikan, merupakan petunjuk atau tanda dekatnya ajal Nabi Syits alaihissalam. Karena Nabi Syits juga tidak memiliki uban. Kemudian, Nabi Adam mencabut cincinnya dan memberikannya kepada putranya Syits, bersamaan dengan menyerahkan tabut dan suhuf yang diturunkan kepadanya. Nabi Adam berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil. Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Kejahatan Qabil tidak hanya terbatas pada pembunuhan saudaranya Habil, melainkan juga dalam masa kepergiannya ke lembah. Qabil tidak mengikuti syariat yang dibawa Nabi Adam alaihissalam. Qabil malah membebaskan anak dan keturunannya untuk melakukan segala macam maksiat, tanpa ada batasan antara laki-laki dan perempuan, termasuk praktik seks bebas. Oleh karena itu, Nabi Adam memerintahkan Nabi Syits untuk memerangi Qabil. Wahab bin Munabbih menyatakan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam wafat pada usia 400 tahun, dia telah diberi tabut, tali, pedang, dan kuda bernama Maimun yang diturunkan kepadanya dari surga. Kuda tersebut, apabila meringkik, membuat semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Nabi Syits alaihissalam telah diwasiatkan untuk memerangi saudaranya. Kemudian, Nabi Syits alaihissalam pergi untuk mulai memerangi kemaksiatan yang dilakukan saudaranya. Lalu pertempuran antar kedua kubu tidak dapat dihindari, dan akhirnya peperangan itu meletus. Ini merupakan perang pertama yang terjadi antara keturunan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi. Dalam pertempuran tersebut, Nabi Syits alaihissalam berhasil meraih kemenangan dan menawan Qabil. Kemenangan yang dicapai oleh Nabi Syits alaihissalam atas Qabil tidak terlepas dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam memberikan sir, atau dalam bahasa Arab berarti gaib, atau rahasia, atau tersembunyi, yang diperolehnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta banyak ilmu lainnya, secara diam-diam kepada Nabi Syits alaihissalam, yang tidak diketahui dan tidak diajarkan kepada Qabil. Saat itu, sebagai tawanan, Qabil berkata kepada Nabi Syits alaihissalam, "Wahai Syits, jagalah persaudaraan di antara kita." Namun, Nabi Syits alaihissalam menjawab, "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil." Kemudian, Nabi Syits alaihissalam membelenggu kedua tangan Qabil di atas pundaknya, menahannya, dan meletakkannya di tempat yang panas hingga akhirnya meninggal. Ketika keturunan Qabil ingin menguburkan jenazahnya, tiba-tiba iblis datang kepada mereka dalam rupa malaikat. Iblis berkata kepada mereka, agar jenazah tidak dikuburkan di dalam bumi. Iblis kemudian membawakan dua batu hablur yang telah dilubangi di tengah-tengahnya. Dia memerintahkan anak-anak Qabil untuk meletakkan jenazah Qabil di antara dua batu hablur tersebut, mengenakan pakaian terindah, dan meminyakinya dengan ramuan tertentu, agar jasad Qabil tidak mengering. Iblis juga memerintahkan mereka untuk menyimpan jenazah Qabil di sebuah rumah, diletakkan di atas kursi emas, dan memerintahkan setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak 3 kali. Iblis kemudian mewakilkan urusan ini kepada setan-setan, yang kemudian berkomunikasi dengan manusia pada masa itu, sehingga mereka terus-menerus sujud kepada Qabil setiap tahunnya, dalam sebuah upacara yang dirayakan di sekitarnya. Untuk kita ketahui bersama, pada masa Nabi Adam alaihissalam hingga masa Nabi Syits, tidak ada batasan yang jelas antara alam jin dan alam manusia. Sehingga, manusia memiliki kemampuan untuk melihat bangsa jin dan kegiatan yang mereka lakukan. Serupa dengan kemampuan kita melihat orang-orang di sekitar kita, Allah subhanahu wa ta'ala
kemudian mengutus Nabi Syits alaihi salam ke seluruh penjuru alam semesta untuk membuat batasan antara alam jin dan alam manusia. Hal ini dilakukan karena jumlah umat manusia terus bertambah. Seperti yang dijelaskan oleh Buya Ar-Razi Hashim, jika bukan karena kenabian dan risalah Nabi Syits alaihi salam, manusia hingga saat ini masih bisa melihat jin beraktivitas secara bebas. Pada masa itu, tidak ada pembatasan antara alam jin dan alam manusia. Berkat risalah Nabi Syits, Allah kemudian menetapkan batasan antara kedua makhluk tersebut. Kini, manusia tidak bisa melihat jin, tetapi bangsa jin tetap dapat melihat kita. Berkat keberkahan risalah Nabi Syits alaihi salam. Dengan adanya batasan tersebut, jika ada orang yang mengklaim dirinya sebagai indigo dan mengaku bisa melihat jin, sebenarnya yang mereka lihat adalah jelmaan jin dan bukan wujud jin yang asli. Hal ini sebagai bukti bahwa jin di berbagai negara harusnya memiliki bentuk yang sama, karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama. Namun, perlu dicatat bahwa ada makhluk ciptaan Allah dari golongan manusia dan hewan yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat wujud asli jin dan setan. Kelompok ini termasuk para nabi, rasul, wali Allah, dan dari golongan binatang seperti keledai, anjing, dan ayam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Apabila kalian mendengar ayam berkokok, mintalah karunia dari Allah, karena dia melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan, karena dia melihat setan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam suatu riwayat lain, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar anjing menggonggong dan keledai meringkik, maka berlindunglah kepada Allah, karena sesungguhnya mereka melihat sesuatu yang kalian tidak dapat melihatnya." Hadits riwayat Abu Daud. Sementara dari kalangan para nabi, kita sudah akrab dengan kisah-kisah di mana jin dan setan tunduk pada perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Iblis bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yahya dan Iblis, Nabi Isa dan Iblis, serta kisah Rasulullah yang mencekik setan dan mengajarkan Al-Quran kepada bangsa jin. Kisah-kisah ini juga tidak hanya melibatkan para nabi, tapi juga seperti Sayyidah Maryam yang bertemu malaikat Jibril, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang didatangi setan ketika sholat. Berbagai kisah tersebut menunjukkan bahwa para nabi dan wali Allah, bahkan yang hidup setelah zaman Nabi Syits alaihissalam, yang menutup dinding antara alam jin dan alam manusia, masih dapat melihat alam jin dan alam malaikat dengan izin Allah. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Hawa meninggal di zaman putranya, Syits, setelah wafatnya Nabi Adam. Hawa tidak hidup lama, hanya setahun, dan meninggal pada hari Jumat pada waktu yang sama ketika dia diciptakan. Hawa dikuburkan berdekatan dengan kuburan Nabi Adam alaihissalam. Setelah kepergian Nabi Adam dan Hawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 50 sahifah kepada Nabi Syits. Beliaulah yang pertama kali mengeluarkan kata-kata hikmah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Dzar, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf, di mana 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syits. Kita sebagai orang beriman patut bersyukur, sebab andai hingga saat ini masih bisa melihat bangsa jin, pasti lebih banyak anak cucu Nabi Adam yang akan menjadi pengikutnya." Menurut Ibnu Abbas, Syits terpilih sebagai nabi karena kelebihan dalam kecerdasan, keimanan, ketakwaan, dan ketaatannya dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Dalam kitab Qissasul Anbiya dijelaskan bahwa ketika Nabi Syits alaihissalam diberi mandat kenabian, Nabi Adam alaihissalam menyuruhnya untuk merahasiakan hal tersebut dari saudaranya, yaitu Qabil. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita dapat menambah wawasan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar manfaatnya dapat tersebar lebih luas.
Semoga kita semua diizinkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Banyak kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.